Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan ada masanya kamu tidak ingin berbicara apapun? Bukan karena lelah, bukan karena marah, tetapi karena hatimu sedang berbicara jauh lebih keras daripada mulutmu. Saat kamu diam, seakan ada ruang misterius di dalam diri yang terbuka, ruang yang hanya dipahami oleh Tuhan dan jiwamu sendiri. Semua tanya tidak perlu dijawab, semua luka tidak perlu dijelaskan, karena kamu tahu Tuhan sedang mengajarimu sesuatu di balik sunyi itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan batin yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap dirimu, kehidupan, dan Tuhan, jangan lupa tekan subscribe sekarang juga, agar kamu tidak tertinggal setiap kali kita membuka lembaran baru kesadaran spiritual. Siapkan hati, tarik napas dalam. Kita mulai. Bab 1. Saat diam menjadi bahasa jiwamu. Ada saat dalam hidup di mana kata-kata tidak lagi mampu menampung apa yang dirasakan hati. Bukan karena engkau kehilangan suara, namun karena engkau menemukan bahwa kebenaran batin tidak selalu perlu diumumkan kepada dunia. Ketika semua orang berbicara keras demi terdengar, engkau tiba-tiba menarik diri ke dalam kesunyian, seolah ada pintu rahasia yang hanya bisa terbuka ketika tidak ada suara. Di balik diam itu, engkau mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Suara jiwamu sendiri. Suara yang tidak meminta pengakuan, tidak menuntut pembelaan, hanya ingin dipahami keberadaannya. Dan semakin engkau memasukinya, semakin engkau mengerti bahwa diam bukan kelemahan, melainkan proses kembali ke inti dirimu. Engkau mulai merasakan bahwa selama ini engkau terlalu sering berlari mengejar pandangan manusia, padahal yang paling penting adalah pandangan Tuhan terhadap hatimu. Engkau pernah berbicara agar dihargai, menjelaskan agar tidak disalahpahami, membela diri agar tidak terlihat lemah. Namun kini engkau menyadari, ketenangan sejati lahir bukan ketika orang lain memahamimu, melainkan ketika engkau akhirnya memahami dirimu sendiri. Keheningan bukan pelarian dari masalah, melainkan tempat di mana engkau mengizinkan Tuhan bekerja tanpa campur tangan egomu. Diammu menjadi ruang untuk menyadari bahwa apapun yang datang dalam hidup hanyalah jalan untuk mendewasakan jiwamu. Engkau mulai melihat luka bukan sebagai hukuman, tapi sebagai jembatan menuju kebijaksanaan. Kesedihan bukan sebagai akhir, melainkan undangan untuk mendekat kepadanya. Dan perlahan, engkau merasa bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar jauh. Hanya saja hati yang bising sering lupa bagaimana cara merasakan kehadirannya. Kadang engkau menangis dalam diam, bukan karena lemah, tetapi karena ada kesadaran batin yang tumbuh. Bahwa tidak semua hal harus dilawan dengan kata-kata. Ada cerita yang hanya cukup diketahui oleh engkau dan Tuhan saja. Ada air mata yang justru menjadi penghapus dosa. Ada kesunyian yang justru menjadi doa tanpa suara. Engkau tidak sedang menyerah, engkau sedang belajar percaya. Percaya bahwa apa yang ditulis olehnya jauh lebih indah daripada apapun yang engkau rencanakan. Dan ketika ketenangan itu akhirnya menyelimuti hatimu, engkau mulai menyadari sesuatu yang tak pernah terpikir sebelumnya. Ternyata diam pun adalah bentuk cinta. Cinta kepada dirimu karena engkau berhenti menyakiti hati sendiri demi pembuktian. Cinta kepada manusia karena engkau memilih memaafkan tanpa harus berkata. Dan cinta kepada Tuhan karena engkau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang, tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Pada titik inilah, diammu lebih nyaring dari 1000 kalimat, karena tanpa suara pun jiwamu sedang berbicara dengan terang. Bab 2. Ketika engkau belajar mendengar apa yang tidak diucapkan. Ada fase dalam perjalanan batin ketika engkau tidak lagi ingin menanggapi segala sesuatu dengan kata-kata, karena engkau sadar bahwa dunia tidak selalu membutuhkan jawabanmu. Yang dibutuhkan dunia darimu adalah kesadaranmu. Engkau mulai merasakan bahwa berbicara terlalu cepat seringkali menutup pintu pemahaman, sementara mendengar dengan hati justru membuka jalan pada kebenaran yang lebih dalam. Saat orang lain sibuk menyuarakan pendapat, engkau justru menemukan keajaiban dalam menampung, mengamati, dan memahami tanpa tergesa-gesa. Diammu bukan penarikan diri, melainkan kesiapan untuk melihat semuanya
dengan sudut pandang yang lebih tinggi. Dalam keheningan itu, engkau mendengar apa yang tidak pernah terdengar selama ini. Bukan suara manusia, tetapi suara realita yang hadir di balik sikap mereka. Engkau mulai menangkap kesedihan tersembunyi di balik kemarahan seseorang, ketakutan di balik kesombongan, luka lama di balik sikap dingin, dan permintaan tolong di balik sikap menyakiti. Engkau mulai memahami bahwa manusia sering berperilaku bukan karena sifatnya, tetapi karena trauma yang belum sembuh. Pemahaman ini membuat hatimu lebih lembut, bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau mampu melihat lebih dalam daripada apa yang tampak. Seiring waktu, engkau pun sadar bahwa banyak konflik terjadi bukan karena orang tidak mau berbicara, tetapi karena mereka tidak pernah merasa benar-benar didengarkan. Engkau pun perlahan berhenti menjadi manusia yang ingin memenangkan percakapan dan berubah menjadi manusia yang ingin menghadirkan ketenangan. Engkau mulai menjaga cara menanggapi dunia, bukan agar terlihat lebih baik, tetapi agar tidak menambah luka pada orang-orang yang sebenarnya sedang berjuang menahan diri. Engkau belajar bahwa kadang balasan terbaik bukan kalimat yang paling tajam, melainkan kehadiran yang paling tenang. Dari kemampuan mendengar itu, engkau akhirnya belajar hal yang sangat berharga, bahwa penjelasan bukan selalu jalan menuju pengertian. Kadang engkau sudah berkata jujur, namun orang memilih tidak percaya. Kadang engkau sudah berbicara baik, namun orang tetap salah paham. Kadang engkau ingin memperbaiki, namun semakin kau jelaskan, semakin jauh hatimu dan hatinya berpisah. Di titik itulah engkau berhenti memaksa untuk dipahami, bukan karena menyerah, tetapi karena sadar bahwa pemahaman adalah anugerah, bukan kewajiban. Dan saat engkau berhenti memaksa dunia untuk mengerti, engkau menemukan kedamaian yang tidak pernah engkau temui sebelumnya. Engkau tidak lagi tersiksa jika orang salah menilai, engkau tidak lagi terbebani ketika orang tidak percaya, engkau tidak lagi terguncang ketika seseorang pergi tanpa penjelasan. Hati yang dulu bereaksi kini mampu menerima. Engkau tahu siapa dirimu tanpa harus meyakinkan siapapun, dan pada akhirnya diammu menjadi bukti bahwa engkau telah naik ke tingkat spiritual yang lebih dalam. Tingkat di mana engkau tidak lagi mendengar untuk membalas, tetapi mendengar untuk memahami, dan tidak lagi memahami untuk menang, tetapi memahami agar tetap berbelas kasih. Bab 3. Ketika keikhlasan diam menguatkan hatimu. Ada fase dalam hidup ketika diam bukan lagi lahir dari ketidakmampuan berbicara, tetapi dari kesadaran untuk tidak lagi menyakiti diri sendiri dengan memaksa sesuatu berjalan sesuai egomu. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua penjelasan membawa kedamaian, dan tidak semua pembelaan menuntun pada kebenaran. Seringkali, keinginan untuk membuktikan diri justru membuka pintu bagi kecewa yang lebih besar. Maka engkau memilih untuk diam, bukan karena engkau kalah, tetapi karena engkau menolak untuk menukar ketenangan dengan pembuktian. Diam dalam kondisi mampu berbicara adalah ujian batin paling halus yang Tuhan berikan. Ada bagian dalam dirimu yang ingin berkata, ingin menjelaskan, ingin menunjukkan kebenaran, namun engkau menahan diri, karena engkau tahu bahwa kata-kata yang lahir dari hati yang terluka tidak akan melahirkan kedewasaan, hanya akan memperpanjang luka. Engkau merasa dadamu bergetar, emosimu berkecamuk, namun engkau memilih untuk tidak membiarkan badai itu keluar melalui bibirmu. Dan justru pada momen itulah, engkau tumbuh melebihi versi dirimu yang dulu. Perlahan engkau merasakan bahwa keikhlasan bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi mampu melewati rasa sakit tanpa mengorbankan kemuliaan hatimu. Engkau belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami niatmu, tidak semua orang akan membalas kebaikanmu, dan tidak semua hubungan ditakdirkan berlangsung selamanya. Ada kalanya orang pergi tanpa alasan, dan engkau dibiarkan diam menanggung rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Namun dari kejadian itu, engkau sadar bahwa Tuhan sedang mengajarkanmu untuk mencintai tanpa bergantung, memberi tanpa mengungkit, dan melepaskan tanpa menyimpan dendam. Pada saat tertentu engkau mungkin merasa rapuh, namun di balik kerentanan itu justru ada keteguhan baru yang perlahan terbentuk. Engkau mulai menyadari bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh penerimaan manusia, tetapi oleh keteguhanmu menjaga akhlak,
meski dalam keadaan terluka. Dan ada keindahan yang sangat lembut ketika seorang hamba memilih untuk tetap berbaik hati, meski dunia memberinya banyak alasan untuk berubah menjadi keras. Itulah momen di mana engkau menyadari bahwa Tuhan sedang mengangkat derajat jiwamu dengan cara yang tidak terlihat oleh manusia. Dan pada akhirnya, diammu menjadi cermin dari hatimu yang dewasa. Engkau tidak lagi berbicara untuk membuktikan, tidak lagi bereaksi untuk menang, tidak lagi mengharapkan manusia untuk memahami perasaanmu. Engkau mulai mempercayakan segalanya kepada Allah dengan ketenangan yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Keikhlasan itu membuatmu kembali hidup, bukan dengan keinginan untuk dipahami manusia, tetapi dengan kerinduan untuk disaksikan oleh langit. Diammu bukan berhenti, tetapi berubah menjadi doa yang paling dalam. Doa yang tidak diucapkan dengan bibir, namun dijawab dengan takdir. Bab 4. Saat diammu mulai menggetarkan hati orang lain. Ada waktu ketika engkau tidak lagi membalas, tidak lagi menjelaskan, tidak lagi mengeluhkan apapun, namun justru pada saat itu orang mulai memperhatikan keberadaanmu lebih dari sebelumnya. Mereka yang dulu menganggapmu biasa-biasa saja tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Bukan cara bicaramu, bukan penampilanmu, tetapi ketenangan yang terpancar dari wajahmu. Ketenangan yang membuat orang bertanya-tanya dari mana datangnya kekuatan itu. Mereka mulai gelisah bukan karena engkau melakukan sesuatu, tetapi karena engkau kini tidak bereaksi terhadap apapun. Orang yang dulu mudah memancing emosimu, kini heran karena engkau tidak lagi terguncang. Mereka mencoba menyentuh titik rapuhmu, namun engkau tetap tenang seolah hatimu sudah kebal dari permainan perasaan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas emosimu. Keheninganmu menjadi dinding yang tak terlihat namun sangat kuat. Bukan untuk menutup diri, tetapi untuk menjaga jiwamu dari segala hal yang dulu membuatmu terluka. Dan tanpa engkau sadari, diam yang dulu kau lakukan karena bertahan, kini berubah menjadi wibawa. Keberadaanmu menjadi pesan bahkan tanpa kata. Orang mulai menilai ulang caranya memperlakukanmu, bukan karena engkau menuntut perlakuan yang lebih baik, tetapi karena auramu berubah menjadi sesuatu yang mengundang penghormatan secara alami. Mereka merasakan bahwa engkau bukan lagi pribadi yang bisa disakiti begitu saja. Bukan lagi jiwa yang mudah digerakkan oleh penilaian orang. Engkau menjadi pohon yang tegak di tengah angin. Tidak melawan, tidak menyerang, namun juga tidak tergoyahkan. Dan di sana, orang diam-diam belajar dari keteguhanmu. Namun transformasi itu bukan untuk membuat orang segan kepadamu. Itu adalah hasil dari perjalanan panjangmu menyembuhkan diri. Engkau menenangkan hatimu bukan untuk mengalahkan siapapun, tetapi agar engkau tidak lagi kalah oleh dirimu sendiri. Engkau menutup pintu drama bukan karena engkau membenci manusia, tetapi karena engkau mencintai kedamaian. Engkau berhenti mengejar penjelasan dari orang lain karena engkau telah menemukan kebenaran di dalam dirimu. Dan ketika manusia berhenti mencari validasi, dunia mulai memberikan penghormatan tanpa diminta. Dan perlahan engkau menyadari kebenaran ini, bahwa diam tidak akan pernah melemahkan orang yang tujuannya kedamaian. Diam justru memurnikan batin, memperkuat pandangan, memperhalus akhlak, dan meninggikan martabat. Kini engkau tidak lagi perlu bersuara untuk membuktikan dirimu. Keberadaanmu sendiri adalah buktinya. Karena orang yang benar-benar pulih tidak lagi berisik. Mereka hanya tenang, dan ketenangan itu terdengar lebih nyaring daripada ribuan kalimat. Diammu telah menjadi cahaya. Cahaya yang tidak memaksa apapun, namun justru menyentuh siapapun yang melihatnya. Bab 5. Saat diam menjadi bentuk syukur yang tidak terucap. Ada kalanya engkau terdiam bukan karena sedih, bukan karena kecewa, bukan karena menyerah, tetapi karena hati tiba-tiba terasa penuh. Penuh dengan kesadaran bahwa begitu banyak hal dalam hidupmu yang Tuhan selamatkan tanpa kau sadari. Begitu banyak keburukan yang tidak jadi terjadi. Begitu banyak doa yang tidak kau ucapkan dengan kata-kata, namun Tuhan menjawabnya melalui jalan hidup. Ketika semua itu perlahan engkau sadari, engkau tidak ingin berbicara apa-apa lagi. Bukan karena ketiadaan kalimat, tetapi karena rasa syukurmu terlalu dalam untuk dijelaskan.
Dalam diam itu, engkau mulai mengenang perjalanan panjang yang telah membawa dirimu sampai ke titik hari ini. Segala luka yang dulu membuatmu bertanya, "Mengapa aku?" kini mulai menunjukkan alasannya. Ternyata Tuhan menjauhkanmu dari sesuatu bukan karena Dia tidak menyayangimu, tetapi karena Dia tahu itu tidak baik untuk jiwamu. Ternyata setiap kehilangan membimbingmu pada sesuatu yang lebih tepat. Ternyata setiap penolakan membuka jalan ke arah yang lebih indah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupmu, engkau merasa bangga pada dirimu. Bukan karena engkau menang, tetapi karena engkau bertahan. Ketenangan yang dulu kau cari kemana-mana, kini ada di dalam hatimu sendiri. Engkau tidak lagi membutuhkan sesuatu dari manusia untuk merasa cukup. Engkau tidak lagi mencari pengakuan, pembuktian, atau perhatian. Engkau hanya ingin menjaga kedekatan dengan Tuhan. Karena itu satu-satunya hubungan yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Saat engkau duduk sendiri dan hatimu tiba-tiba merasa hangat tanpa alasan, itu bukan kebetulan. Itu adalah pelukan dari langit. Pelukan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah hancur, namun memilih untuk tetap lembut. Syukur yang lahir dari kesunyian jauh lebih kuat daripada syukur yang diumumkan dengan kata-kata. Karena syukur itu tidak menunggu keadaan membaik. Syukur itu datang setelah hati mampu melihat kebaikan di balik keadaan apapun. Engkau tidak lagi berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi apa yang ingin Tuhan ajarkan padaku melalui ini? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Ia mengubah luka menjadi kesadaran, kesedihan menjadi kedekatan, cobaan menjadi jalan pulang kepada Tuhan. Dan akhirnya engkau mengerti bahwa diam pun bisa menjadi ibadah. Diam yang menjaga hatimu dari mengeluh. Diam yang menahan lidahmu dari membandingkan takdirmu dengan milik orang lain. Diam yang merawat keyakinanmu bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menuliskan hidup seseorang. Engkau bersyukur bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena hatimu kini mampu menerima segala takdir dengan cinta. Pada titik ini, engkau menyadari bahwa tidak ada ucapan hamdalah yang lebih tulus selain hati yang diam, namun ridha sepenuhnya. Bab 6. Ketika diam mengubah cara pandangmu terhadap manusia. Pada suatu titik dalam perjalanan jiwamu, engkau mulai melihat manusia bukan lagi sebagai sumber luka atau sumber kebahagiaan, melainkan sebagai sesama jiwa yang sedang diuji dengan cara masing-masing. Dia membuatmu tidak lagi hanya melihat tindakan seseorang, tetapi juga luka yang mungkin melatar belakanginya. Engkau berhenti bertanya, "Mengapa mereka menyakitiku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang membuat hati mereka sampai sedemikian gelisah?" Pertanyaan baru itu tidak membuatmu lemah, justru membuatmu lebih bijak dalam memandang dunia. Engkau menyadari bahwa tidak semua orang mampu mencintai dengan benar, bukan karena tidak punya hati, tetapi karena hatinya sendiri belum sembuh. Ada yang terlihat keras karena pernah dikhianati, ada yang tampak dingin karena pernah ditinggalkan. Ada yang menyerang karena tidak pernah merasa aman. Ada yang memanfaatkan karena takut kehilangan. Dan dia membuatmu mampu memahami semua itu tanpa harus menyerap energinya ke dalam dirimu. Engkau berhenti membalas bukan karena engkau kalah, tetapi karena engkau tidak ingin menjadi cerminan dari luka orang lain. Seiring waktu, ekspektasimu terhadap manusia pun mulai memudar. Bukan karena engkau muak, tetapi karena engkau memahami. Engkau tidak lagi berharap semua orang bersikap baik, karena engkau tahu tidak semua orang pernah merasakan kebaikan dalam hidupnya. Engkau tidak lagi menuntut orang memahami hatimu, karena engkau tahu tidak semua orang mengenal hatinya sendiri. Dan keikhlasan itu membuatmu jauh lebih damai daripada pengharapan yang dulu sering mengecewakanmu. Diammu menjadi penyaring hubungan. Mereka yang mencintaimu dengan tulus akan tetap tinggal tanpa perlu dijelaskan apapun. Mereka yang hanya datang untuk kepentingan akan pergi tanpa perlu diusir. Mereka yang hatinya selaras akan mendekat semakin erat. Mereka yang tidak sejalan akan menjauh dengan sendirinya. Engkau tidak perlu mengatur apapun, tidak perlu memaksa apapun, tidak perlu takut kehilangan apapun, karena apapun yang ditulis untukmu tidak akan pernah dialihkan kepada orang lain. Dan pada akhirnya engkau mengerti bahwa mencintai manusia tidak harus selalu dekat, tidak harus selalu memiliki,
tidak harus selalu dimengerti. Terkadang cara paling dewasa untuk mencintai seseorang adalah dengan mendoakannya dari jauh, membiarkannya tumbuh dengan prosesnya sendiri, tanpa campur tangan egomu. Engkau mulai mencintai dengan keikhlasan, bukan dengan ketakutan. Engkau mulai memberi tanpa berharap balasan. Engkau mulai hadir tanpa meminta pengakuan. Dan saat itu terjadi, cintamu berubah menjadi ibadah. Ibadah batin yang hanya disaksikan oleh Tuhan, bukan oleh dunia. Bab 7, saat diam menjadi doa yang tidak butuh kata-kata. Ada masa ketika lidahmu tidak mengucapkan apapun, tetapi hatimu berbicara panjang kepada Tuhan. Saat engkau duduk sendirian, memandang langit atau sekadar menunduk tanpa arah, engkau mungkin terlihat tenang. Namun di dalam batinmu, ada percakapan sunyi yang hanya Tuhan yang mendengarnya. Tidak ada kalimat tersusun, tidak ada pilihan kata yang indah, tidak ada retorika, hanya getaran jiwa yang kembali kepada sumbernya. Pada momen itu engkau mengerti betapa dekatnya Tuhan dengan dirimu, bahkan tanpa suara. Ketenangan spiritual itu bukan muncul karena semua masalah selesai, tetapi karena engkau mulai percaya sepenuhnya bahwa semua masalahmu ada dalam kendali Tuhan. Engkau tidak lagi memaksa doa tertentu dikabulkan, karena engkau sadar Tuhan lebih tahu apa yang paling baik, kapan yang terbaik, dan dengan cara apa yang paling menyelamatkan. Yang tersisa hanyalah pasrah yang bukan putus asa, melainkan keyakinan bahwa apapun takdir yang datang adalah jawaban terbaik bagi perjalanan ruhani dan kedewasaan batinmu. Dalam diam menyendiri itu, engkau mulai menyadari bahwa setiap detak jantung adalah tanda kehidupan yang terus dia jaga. Setiap tarikan napas adalah bukti kasih sayang yang tidak pernah terputus. Engkau mulai memahami bahwa Tuhan menatapmu lebih lama daripada waktu yang kau gunakan untuk berdoa kepadanya. Dia menemanimu bahkan saat engkau lupa berdoa. Dia menjagamu bahkan saat engkau tidak sedang memohon perlindungan. Dan kesadaran itu membuat hatimu runtuh, bukan karena lemah, tetapi karena merasa sangat dicintai. Saat diam berubah menjadi doa batin, engkau tidak lagi hanya meminta, tetapi belajar mendengarkan. Engkau mulai peka terhadap tanda-tanda Tuhan. Seseorang yang dijauhkan, sebuah pintu yang tertutup, pertemuan yang tidak sengaja, perasaan yang tiba-tiba tenang tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah bentuk jawaban tanpa kata-kata dari langit. Dan engkau yang dulu sering memaksa hidup berjalan sesuai kehendakmu, kini mulai mengamati kemana Tuhan mengarahkan langkahmu. Karena engkau akhirnya sadar, hidupmu berjalan lebih baik saat engkau mengikuti, bukan mendahului. Pada akhirnya, diam menjadi ruang sakral tempat hatimu bersujud tanpa gerakan, berdoa tanpa suara, menangis tanpa air mata, dan bersyukur tanpa ucapan. Tuhan mendengar semuanya, bahkan sebelum engkau memahami isi doamu sendiri. Engkau mungkin tidak membungkukkan badan, tetapi jiwamu sujud. Engkau mungkin tidak mengangkat tangan, tetapi harapanmu terangkat ke langit. Engkau mungkin tidak membuka mulut, tetapi Tuhan mengetahui seluruh isi hatimu. Inilah ibadah tertinggi dalam kesunyian, ketika engkau tidak mengatakan apa-apa, namun Tuhan memahami segalanya. Bab 8. Ketika dia menjadi obat bagi luka yang tak terlihat. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun, bukan karena tidak ada orang yang mau mendengar, tetapi karena engkau sendiri tidak tahu dari mana harus memulainya. Luka itu terkadang tidak bersumber pada satu kejadian, melainkan kumpulan perasaan, kecewa, kehilangan, pengkhianatan, penyesalan, ketidakpastian, yang menumpuk hingga membentuk kelelahan jiwa. Dan saat kata-kata tidak lagi mampu memuat perasaan itu, diam menjadi satu-satunya tempat perlindungan. Diam itulah yang akhirnya memberi ruang kepada hatimu untuk bernapas kembali. Kau mungkin pernah mendengar bahwa waktu menyembuhkan segalanya, namun sebenarnya bukan waktu yang menyembuhkan, tetapi kesediaanmu untuk berhenti melawan apa yang sudah terjadi. Diam mengajarkanmu untuk berhenti mengungkit luka, berhenti memikirkan skenario andaikan, berhenti mengulang pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Dia mengizinkan hati menerima bahwa sesuatu memang sudah selesai dan bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dimengerti,
Beberapa hanya perlu dilepaskan agar jiwa kembali ringan. Lambat laun, engkau mulai menyadari bahwa bukan luka yang membuatmu begitu menderita, tetapi keterikatanmu pada apa yang telah hilang. Engkau tidak benar-benar hancur karena keadaan, tetapi karena engkau menggenggam sesuatu yang sudah tidak ditakdirkan menjadi bagian dari hidupmu. Dia mengajarimu untuk melepaskan dengan cara paling dewasa, bukan dengan marah, bukan dengan memaksa melupakan, tetapi dengan kesadaran bahwa apapun yang pergi sedang membuka ruang bagi sesuatu yang lebih tepat untuk datang. Pada titik ini, engkau akhirnya memaafkan keadaan, memaafkan orang lain, dan yang paling sulit, memaafkan dirimu sendiri. Dan setelah engkau memaafkan, keajaiban itu muncul perlahan. Bukan dengan fanfare atau momen dramatis, tetapi dengan perubahan batin yang tenang. Hal-hal kecil mulai terasa hangat kembali. Senyum orang asing di jalan, udara pagi, suara burung, cahaya matahari, atau sekadar rasa ingin bangun dari tidur. Semua terasa seperti berkah yang dulu tidak kau perhatikan. Hatimu perlahan belajar mencintai hidup lagi. Tidak karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena jiwamu menjadi lebih kuat dan matang. Penyembuhan bukan ketika luka hilang, tetapi ketika luka tidak lagi mengendalikanmu. Dan Dia membawamu ke titik itu, tanpa suara, tanpa pengakuan, tanpa pertunjukan, hanya proses spiritual antara dirimu dan Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang telah engkau lalui. Mereka tidak tahu betapa keras perjalanan batinmu, namun Tuhan tahu. Dan itu cukup. Hari ketika engkau bisa tersenyum tanpa menutupi kesedihan apapun adalah hari ketika Tuhan mengembalikan dirimu kepada dirimu sendiri. Bab 9. Saat diam menjadikanmu kokoh dan tidak mudah diguncang. Ada masa ketika engkau mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah marah, dan mudah merasa tidak dihargai. Tidak karena engkau lemah, tetapi karena hati dan jiwamu masih belajar memahami dunia. Namun setelah melewati badai batin berulang kali, setelah merasakan pedih yang sulit didefinisikan, engkau perlahan menyadari sesuatu. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksi darimu. Dia mengubahmu dari seseorang yang bereaksi terhadap segala hal, menjadi seseorang yang hanya merespons hal-hal yang benar-benar bermakna. Keheningan batin telah mengajarkanmu seni untuk tidak terpancing oleh kekacauan dunia. Dulu, kata-kata orang lain bisa mengguncangmu, komentar bisa meruntuhkan semangatmu, perlakuan orang bisa merusak harimu. Kini, engkau belajar bahwa kedamaian tidak datang dari bagaimana dunia memperlakukanmu, tetapi dari bagaimana engkau menjaga hatimu. Ketika seseorang berusaha memancing emosimu, engkau memilih untuk tersenyum dan melangkah pergi. Ketika ada yang meremehkanmu, engkau tidak lagi berusaha membuktikan apapun. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, engkau tidak lagi menyalahkan, tetapi menyerahkan kepada Tuhan. Diam telah mengubahmu menjadi jiwa yang tak lagi mudah digoyahkan. Kekuatan batin sejati bukan ditunjukkan melalui suara yang paling keras, tetapi melalui hati yang paling tenang. Dunia mungkin melihatmu pasif, padahal engkau sedang berada pada puncak penguasaan diri. Engkau tidak lagi berperang untuk hal-hal kecil, tidak lagi menjatuhkan diri dalam drama manusia, tidak lagi membuang energi untuk melindungi ego. Engkau memilih hanya terlibat dalam hal-hal yang menambah nilai bagi jiwamu, bukan yang menghabisi ketenanganmu. Lebih sedikit berbicara, lebih banyak mengamati, lebih sedikit bereaksi, lebih banyak memahami. Itulah kedewasaan batin yang Dia berikan. Lalu engkau mulai melihat sesuatu yang menakjubkan. Semakin engkau diam, semakin terang batinmu. Engkau dapat membedakan mana yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya godaan sesaat. Engkau merasakan bahwa amarah hanyalah energi yang membuang waktu, pembuktian hanyalah beban, dan penilaian orang hanyalah bayangan yang tak layak disembah. Engkau berhenti mengharapkan dunia menjadi adil, karena engkau tahu Tuhan selalu adil. Keyakinan itu membuatmu tidak takut kehilangan siapapun atau apapun, karena engkau percaya bahwa apapun yang memang untukmu tidak akan pernah berlalu darimu. Pada akhirnya, Dia menjadikanmu pribadi yang tidak mudah roboh. Engkau tidak lagi berubah karena keadaan, tetapi keadaan justru berubah karena keteguhanmu. Engkau berjalan di dunia dengan langkah lembut, namun pasti, bukan karena hidupmu bebas dari guncangan,
tetapi karena jiwamu tidak lagi mudah terguncang. Dan di kedalaman hatimu, engkau tahu ketenangan bukan pemberian dunia. Ketenangan adalah anugerah Tuhan bagi jiwa yang telah belajar mengenalnya, mengandalkannya, dan ridha terhadap setiap keputusannya. Bab 10, saat diam menjadi pertemuan rahasia antara dirimu dan Tuhan. Ada satu momen dalam perjalanan spiritual setiap manusia ketika dunia di sekeliling seakan hilang. Bukan karena berhenti berputar, tetapi karena hatimu telah memasuki ruang batin yang hanya dapat dimasuki oleh dirimu dan Tuhan. Tidak ada nama, tidak ada peran, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang tersisa hanyalah keberadaanmu yang paling murni, jiwa tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa pertahanan. Pada momen itu, diam bukan sekadar keadaan, ia menjadi tempat pulang. Pulang ke sumber yang sejak awal selalu menunggu, meski engkau berkali-kali melupakan jalan kembali. Dalam keheningan itu, engkau menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar engkau mengerti. Tuhan tidak pernah jauh. Engkau yang dulu merasa ditinggalkan, ternyata hanya sedang berjalan menjauh. Engkau yang merasa tidak didengar, ternyata tidak mendengarkan. Engkau yang merasa sendiri dalam cobaan, ternyata menutup pintu hatimu sendiri. Namun tetap saja, Tuhan tidak menghukum, Dia menunggu dengan kesabaran yang tidak dapat direkam oleh waktu. Dan setelah semua gejolak hidupmu membawa engkau jatuh berulang kali, akhirnya engkau kembali. Bukan karena dipaksa, tetapi karena engkau sadar tidak ada tempat yang lebih aman daripada berada dalam penjagaannya. Engkau mulai memahami bahwa setiap air mata yang pernah jatuh bukanlah tanda kelemahan, tetapi panggilan pulang. Setiap kehilangan bukanlah hukuman, melainkan dorongan agar engkau tidak mencari kebahagiaan di tempat yang bukan milikmu. Setiap doa yang tampak tidak terjawab bukanlah penolakan, tetapi perlindungan dari sesuatu yang engkau belum mampu lihat. Semua rasa sakit yang dulu engkau benci sebenarnya adalah undangan ilahi agar engkau mendekat. Dan kini engkau melihat semuanya dengan mata hati yang terbuka. Tuhan tidak pernah mematahkanmu untuk menghancurkanmu. Dia mematahkanmu untuk menyelamatkanmu. Di titik terdalam ini, engkau tidak lagi berdoa agar hidup menjadi seperti yang engkau inginkan. Engkau berdoa agar hatimu menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Engkau tidak lagi meminta jalan yang mudah, engkau meminta iman yang kuat. Engkau tidak lagi meminta semua orang memahami dirimu, engkau meminta kemampuan untuk tetap baik meski tidak dipahami. Engkau tidak lagi mengejar apa yang bersinar di mata manusia, engkau mengejar apa yang bercahaya di sisi Tuhan. Diam telah membuatmu melihat prioritas-prioritas akhirat di balik hiruk-pikuk dunia. Dan saat perjalanan ini berakhir, engkau menutup matamu dengan ketenangan yang bahkan sulit dijelaskan. Engkau memahami bahwa seluruh perjuangan, kegagalan, air mata, dan kesunyian yang pernah engkau rasa bukanlah kebetulan. Semuanya adalah proses mengembalikanmu kepada Tuhan dalam keadaan lebih lembut, lebih kuat, lebih bijak, lebih tawadu, dan lebih mengenal diri. Engkau mungkin tidak pernah mengatakan ini dengan suara, tetapi jiwamu telah bersaksi, Tuhan, aku telah kembali. Dan dalam diam itulah engkau menemukan apa yang dicari semua manusia sepanjang hidupnya. Bukan kebahagiaan sementara, tetapi kedamaian yang tinggal selamanya. Jika video ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Tuhan ingin berbicara denganmu melalui hati, bukan kata-kata. Terima kasih sudah mendengarkan dengan jiwa, bukan hanya telinga. Sampai bertemu di perjalanan spiritual berikutnya. Tetap tenang, tetap hadir, tetap dekat dengan Tuhan.